Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erik Lisnahan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan IAKN Ambon dengan NIM 15 20 23 01 04 411. Yang saya hormati dosen pembimbing yang terus membimbing kami untuk dapat mengikuti proses ini dengan baik. Dan saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 6 Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kiranya proses UKIN ini dapat membantu saya sebagai mahasiswa IAKN Ambon untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya, Pak minta salah seorang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum berdoa, menyanyi satu lagu. Silakan. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Apa? Allah memperbaharui hidup manusia. Namun sebelumnya, semuanya hadir kan? Semua hadir ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa lihat di papan yang sudah sambung dengan LCD. Itu yang pertama, itu anak-anak diminta untuk mampu menjabarkan cara Allah mengubah dan memperbarui hidup manusia. Yang kedua, anak-anak diminta untuk merefleksikan tentang Allah mengubah hidup kita, atau sebagai siswa atau sebagai peserta didik. Kemudian yang ketiga itu membuat rencana hidup masa depan dalam rangka perubahan. Jadi itu tujuan, ada 3 tujuan yang Pak buat, dan ada indikator pembelajaran yang harus kita capai, yaitu menuliskan impian dan rencana peserta didik. Nanti kita Pak akan minta kamu untuk coba rancang satu impian melalui metode kita. Kamu coba gambar pohon mimpi itu. Kemudian menuliskan langkah-langkah perubahan. Lalu setelah itu menuliskan makna firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat
ayat 11. Ya. Oke. Sudah bisa tangkap maksudnya? Bisa? Bisa. Oke. Kita Pak minta supaya materi ini alam yang memperbarui hidup kita itu tentunya kamu bisa memaknainya dengan berangkat dari ketika kamu di SD misalnya, bahwa dalam kehidupan ini ada banyak sekali perubahan yang Allah buat atau Allah rancang dalam hidup kita. Misalnya gini, Allah itu akan senantiasa memberikan perlindungan bagi kita, mungkin pada hal-hal yang kecil ataupun pada hal-hal yang besar. Misalnya kalau kamu sampai dengan saat ini ada di SMP, berarti Allah telah memberikan ruang memperbarui hidup kamu untuk ada di SMP. Itu pertanda bahwa perubahan itu selalu terjadi, dan itu sebenarnya bagian dari rancangan Allah terhadap hidup kita. Ya, bisa dimengerti ya? Oke, sekarang Pak ingin coba kamu tunjukkan kepada Pak, ya, terkait dengan apa sih cita-cita kamu ketika masih di SD? Apa cita-cita kamu? Dan yang ingin kamu capai apa? Siapa? Di waktu masih SD, cita-cita kamu apa? Ya? Siapa? Oke, silakan. Rizky. Cita-cita saya di SD ingin menjadi seorang tentara. Ya, Rizky cita-citanya ingin menjadi seorang tentara. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Tapi pertanyaan Pak, kenapa kamu mau jadi seorang tentara? Supaya bisa membela negara kita Indonesia. Ya, supaya bisa membela negara kita Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Sebagai anak-anak sekolah, ya, yang di dalam kekristenan sebagai remaja Kristen, tentunya pemahaman itu harus muncul. Kita harus punya rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Lalu kamu juga harus terus bertumbuh untuk bagaimana rasa cinta itu muncul. Siapa lagi? Silakan Mayu. Cita-cita saya di SD ingin menjadi polisi. Ingin menjadi polisi. Kenapa kamu ingin menjadi polisi? Ingin melindungi warga dan negara. Ya? Ingin melindungi warga negara. Ingin melindungi warga negara Indonesia. Oke, good. Tepuk tangan lo untuk Mayu. Itu adalah mimpi ketika mereka di SD. Ya. Tujuannya sederhana, yaitu untuk melindungi warga negara. Mungkin itu sangat mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya itu butuh pengorbanan yang besar. Ya. Siapa lagi? Kira-kira? Yang perwakilan perempuan lagi. Siapa perempuan? Oke, Kak Krea, silakan. Impian saya waktu di SD saya ingin menjadi pengusaha. Ingin menjadi apa? Pengusaha. Oke, ingin menjadi pengusaha. Tepuk tangan dulu untuk Kak Krea. Kenapa ingin menjadi pengusaha? Supaya saya bisa memberikan uang saya atau hasil saya sendiri kepada orang tua saya dan membahagiakan orang tua saya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagi saya itu sangat menginspirasi ya. Artinya, Rea sebagai seorang anak ingin menjadi pengusaha supaya punya uang yang banyak misalnya, atau punya duit yang banyak. Supaya apa? Rea bisa memberikan atau bisa membalas budi daripada orang tua, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Ya, bisa ya, bisa dimengerti ya. Masih ada lagi? Kek Mai, silakan. Kamu mau jadi apa? Cita-cita saya adalah menjadi ibu guru. Oke, mau jadi ibu guru. Kenapa you mau jadi ibu guru? Ya? Supaya bisa mengajar anak-anak. Mau jadi ibu
bisa mengajar anak-anak? Kenapa mau mengajar anak-anak? Karena suka, oke. Lydia ingin jadi ibu guru. Tepuk tangan dulu. Ini sudah dapat calon satu ibu guru ya. Saya suka bahwa ternyata profesi sebagai guru itu baik ya. Jadi ketika kamu mengajar anak-anak karena ada rasa suka, rasa cinta, itu sesuatu yang baik. Tentunya hari ini Pak Guru ada di sini itu karena rasa cinta terhadap kamu. Karena ada sesuatu yang ingin Pak berikan. Apa itu? Supaya kami melihat bahwa kamu itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi ibu guru. Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang ingin kamu gapai, ingin kamu harapkan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk keempat teman kamu. Kemudian, kira-kira ini pertanyaan dari Pak lagi ya. Setelah kamu tamat dari SMP, kamu ingin buat apa? Setelah kamu tamat dari SMP, siapa yang berani? Anak SMP semua boleh malu-malu, ya? Tidak boleh malu. Silakan. Bayu. Kuliah, Pak. Bayu ingin? Kuliah, Pak. Oke, Bayu ingin nantinya tamat SMP, masuk SMA, kemudian merencanakan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tentunya habis SMP masuk SMA dulu, baru lanjut perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk Bayu. Siapa lagi? Setelah dari SMP, apa yang ingin dibuat? Silakan. Saya ingin melanjutkan sekolah saya agar saya bisa sukses seperti yang Ya, akhirnya ingin lanjut sekolah supaya bisa sukses mengejar impiannya sebagai seorang pengusaha. Silakan, ada yang lain. Kamu yang di belakang. Saya mau melanjutkan pendidikan saya, Pak. Lanjut di mana? SMA. SMA mana? Ya. Ayo, SMA mana? Di SMA 1 Nekamese. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, artinya kenapa Pak tanyakan ini? Supaya ada langkah-langkah yang ingin kamu capai. Bahwa setelah dari sini ada hal-hal yang ingin kamu capai dan kamu mencapai itu, kemudian itu akan mendorong kamu untuk terus berkembang. Karena gini, untuk membahagia itu kita harus melewati banyak proses, ya. Kamu sudah mulai dari SD melewati itu dan sudah di SMP dan akan melewati di SMP, kemudian akan di SMA dan seterusnya. Jadi proses itu kamu harus melewatinya secara bertahap. Tujuannya apa? Supaya kamu punya banyak pengalaman. Dan ternyata dari segala proses itu ada proses pembaharuan yang Allah siapkan untuk diri kamu. Betul tidak? Betul. Oke, berikutnya ya, Pak minta supaya kamu membentuk kelompok ya. Ada 4 kelompok yang Pak minta. Coba kamu hitung. Itu sampai 4 lalu ulang lagi 1 ya. Oke, 1, 3, 1. Oke, yang 1 di sini, yang 2, yang 3, yang 4. Silakan, Pak minta kamu langsung bentuk kelompoknya. Tidak perlu kamu ribut, diangkat mejanya pelan-pelan digabung. Yang kelompok 1 duluan, mejanya kamu dan 1 duluan. Ayo Pak, yang kelompok mana di situ? Mejanya dikumpulkan saja digabung. Kelompok 1. Oke, Bapak
sudah? Ya, coba ayo. Nanti ketua kelompoknya diminta untuk ya. Ada yang sudah mulai? Sudah? Ya, ini kelompok 1 sudah mulai. Kelompok yang kedua sudah? Mana kelompok 2? Sudah mulai? Sudah. Oke, ditulis memang di pohon mimpi itu apa yang ingin kamu capai. Ya, kelompok 3? Mana kelompok 3? Kelompok 4 mana? Buat di satu saja. Satu orang gambar, kemudian kamu kasih pikiran di dalam situ apa yang ingin kamu capai. Ya? Satu orang menggambar, lalu yang lain memikirkan apa yang ingin kamu isi di dalam pohon mimpi supaya sebentar itu disampaikan. Tapi kamu juga diskusikan, disampaikan di dalam situ pikiran impiannya apa, tapi harus mampu dijelaskan. Ya, jadi setiap impian yang ada dalam pohon mimpi itu harus dijelaskan ya. Bisa lihat tidak? Harus bisa dijelaskan ya. Jadi yang kamu tulis di dalam situ itu harus bisa dijelaskan. Oh, kamu mau ini karena ini. Ya, bisa ya. Satu menit lagi ya? Oke, 1 menit lagi. Kalau waktunya selesai, maka semua simpan. Lalu kami minta perwakilan dari masing-masing ketua kelompoknya menyampaikan di depan sini. Sudah? Oke, sama-sama kita hitung dari 10 turun ke 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, tepuk tangan dulu. Pak Minta, mulai dari Pak Acak saja ya. Oke, Pak Minta mulai dari kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan. Hasilnya digambarkan di sini. Oke, anak-anak semua perhatian ya. Yang dia jelaskan supaya kamu juga bisa memahami kelompok mereka. Oke, silakan. Jadi pohon mimpi adalah pohon harapan kita semua yang ditulis di sini. Dan cita-cita saya ingin menjadi polisi. Setelah SMP saya ingin melanjutkan pendidikan saya supaya cita-cita saya tercapai. Dan saya ingin membanggakan orang tua saya menjadi polisi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Ini saya ambil ya. Saya simpan di sini. Kemudian Pak minta lagi kelompok 4. Pak minta kelompok 4. Itu Dari pohon mimpi ini kita belajar bahwa mau menjalankan sesuatu butuh proses. Misalnya dari saya dari tamat SMP ingin melanjutkan SMA dan ingin melanjutkan kuliah dan ingin melanjutkan perguruan
harapan saya setelah SMP saya ingin melanjutkan sekolah saya ke jenjang yang lebih tinggi. Coba biar saya pegang. Oke, silakan dijelaskan. Harapan saya setelah SMP saya ingin melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi agar bisa membahagiakan orang tua. Cita-cita saya menjadi seorang polisi karena bisa menjaga warga negara. Impian saya membahagiakan orang tua. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Impian atau harapan saya ingin menjadi seorang guru. Saya memilih menjadi seorang guru untuk mengajar anak-anak yang belum mengerti menjadi mengerti. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu adalah hasil kerja kamu. Dan bagi Pak Guru, ya, kelompok 1 itu ini bentuk pohonnya, ya. Ini bentuk pohon mimpi yang ingin dicapai oleh kelompok 1. Mereka ingin supaya menjadi seorang guru dengan penjelasan yang sudah mereka sampaikan. Dan kelompok 2 itu tadi menyampaikan bahwa mereka ingin menjadi seorang polisi, ya, karena untuk menjaga warga masyarakat. Lalu kelompok yang ketiga, keempat ingin menjadi seorang pengusaha, ya, dan melanjutkan studi di arsitek. Oke, itu baik. Kemudian kelompok yang ini kelompok berapa? Kelompok 2 itu ingin jadi polisi. Ya, jadi semua yang kamu kerjakan menurut bagi Pak Guru ini adalah sesuatu yang baik dan harusnya perhatian sini, ayo perhatian. Harusnya kita semua sebagai generasi bangsa itu harus punya mimpi yang besar. Kenapa kamu harus bermimpi? Supaya kamu bisa mengejar apa yang hendak kamu ingin capai. Masa orang bermimpi saja tidak boleh? Boleh tidak? Boleh. Bermimpi itu boleh. Tujuannya apa? Supaya kamu mampu memotivasi diri sendiri mengejar apa yang hendak kita ingin capai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, saya langsung memberi nilai ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 saya kasih nilai 80. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 4 85. Kelompok 3 85. Kelompok 1 80. Tepuk tangan dulu. Oke, perhatian sini. Selanjutnya, ya, Pak minta supaya kamu dalam posisi dulu di dalam kelompok. Tapi Pak minta supaya kamu bisa setelah Pak memutar video ini, Pak ingin supaya kamu bisa memberikan komentar, ya. Artinya Pak ingin supaya cobalah kamu bisa merefleksikan materi kita hari ini
dan Pak ingin mendengar pandangan secara langsung dari kamu terkait dengan apa yang sudah kamu peroleh hari ini. Bisa tidak? Bisa, Pak. Pak minta kamu simak baik videonya, kemudian yang sudah kamu kerjakan itu Pak minta supaya kamu bisa menyampaikan. Bisa tidak? Bisa. Oke. Videonya ini tentang video inspirasi terkait dengan bagaimana alam memperbarui hidup manusia ya. Setelah naik kapal, pria itu bertanya kepada kapten, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya terdampar di pulau terpencil ini?" Kapten menjawab, "Kami melihat sinyal api yang dikirim oleh Anda. Jadi kami mengerti bahwa ada seseorang di pulau itu, itulah mengapa kami datang ke sini." Pria menimpali, "Saya tidak mengirim sinyal api." Kapten membalas, "Tetapi kami datang ke sini hanya setelah pulau terpencil dengan membuat gubuk terbakar." Dia mengerti bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencananya untuk dirinya sendiri dan dia mulai berterima kasih kepada Tuhan. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa kita telah membuat perencanaan. Namun apa yang kita inginkan tidak terjadi. Kita selalu berusaha memahami kejadian-kejadian dalam hidup dengan pikiran kita yang terbatas. Ketika masalah menimpa kita, iman kita mulai goyah. Kesabaran berubah menjadi putus asa. Harapan mulai hilang, dan kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Padahal pada saat-saat seperti itu, kita harus berusaha keluar dari persoalan tersebut dengan mempertahankan iman kepada Tuhan. Di dunia dengan lebih dari 7 miliar orang, Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk setiap kehidupan kita. Kita harus terus melakukan upaya dengan tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa tanpa kehilangan semangat. Usaha kita dan pertolongan Tuhan merupakan dua kombinasi yang dapat mengeluarkan kita dari setiap kesulitan. Oleh karena itu, setiap kali dalam hidup kamu merasa rencanamu gagal dan bertentangan dengan keinginanmu, selalu ingat bahwa Tuhan punya rencana lain untukmu. Dan rencana Tuhan selalu lebih besar, juga lebih baik daripada rencana kamu untuk diri kamu sendiri. Oke, itu videonya. Dan video itu setelah kamu lihat, kamu nonton, saya lihat kamu cukup terkesima dengan video itu. Jadi itulah gambaran tentang kisah kehidupan seorang pria yang dia merasa dirinya hancur, tetapi sontak rencana Tuhan itu terkadang berbeda, ya. Ibaratnya dia sudah jatuh tertimpa tangga lagi pada saat rumahnya terbakar. Tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Oke, dari video ini, Pak ingin supaya kamu bisa memberikan refleksi terkait dengan pertemuan kita hari ini. Siapa yang bisa? Pak minta masing orang, siapa yang bisa? Ada kan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Di situ saja. Berdiri. Dari video yang tadi saya lihat, ketika kita jatuh dan susah, kita terus mengandalkan Tuhan dan pasti Tuhan punya rencana di depan. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan, Bayu. Berdiri saja. Dari video yang tadi saya amati, itu adalah salah satu contoh bukti pemeliharaan Tuhan terhadap manusia dan hidup. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan. Kak Karya. Saya belajar dari video yang tadi bahwa sebagai manusia, jika Tuhan mungkin tidak merespon, maka Tuhan ada rencana lain untuk kita. Maka dari itu kita jangan mudah untuk mengeluh kepada Tuhan karena Tuhan tidak merespon, karena sebenarnya Tuhan telah merencanakan rencana yang lain. Oke, good. Tepuk tangan dulu.
berdoa supaya Tuhan mengabulkan permintaannya. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Masih ada? Ada kan? Rizky? Ya? Oke, silakan Rizky. Dari pembelajaran yang tadi kita sudah dapat pohon mimpi sampai di video ini, Ya, mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Mungkin kita jangan berputus asa jika masalah yang kita dapat, pun kita harus terus berusaha sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. oke, tepuk tangan untuk Rizky. Oke. Jadi sebenarnya Pak Guru ingin sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini dan video tadi berdasarkan pohon mimpi, artinya bahwa kita semua boleh merencanakan sesuatu. Tetapi misalnya kalau perencanaan itu mungkin belum kita dapati atau ada hal lain yang kita peroleh, maka sebenarnya kita jangan kecewa. Kenapa? Karena sebenarnya rancangan Tuhan itu pasti akan lebih indah. Coba kamu amati baik-baik video itu tadi. Ada kekecewaan, ada semacam ujian yang luar biasa, kapalnya rusak dan terbelah. Lalu kemudian dia berupaya untuk bangkit dari melawan kematian itu. Dan dia menciptakan, membangun rumah, tapi rumahnya pun terbakar. Coba bayangkan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyedihkan. Sebagai manusia, itu terkadang kita bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi kamu harus yakin bahwa ternyata di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang Tuhan rancang jauh lebih sempurna dari rancangan kita. Mungkin kamu merencanakan ada yang mau jadi ibu guru, atau ada yang mau jadi dokter, atau ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pengusaha tentara, ya. Ada yang ingin supaya mau menjadi ini dan itu. Tetapi percaya bahwa kalau belum mencapai itu, maka sesungguhnya Tuhan secara berproses untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih baik. Oke, kita akan menyampaikan minggu depan itu kita akan belajar tentang topik yang sama, ya. Tetapi kita akan belajar dari makna firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi Pak minta kamu pulang sampai rumah baca kitab Yeremia 29 ayat 11. Itu dibacakan, nanti kita akan bicarakan di minggu berikut. Ini akan datang, ya. Oke. Buku mingguan semua pergi sekolah minggu? Pergi sekolah minggu? Oke. Kalau semua sekolah minggu, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa penutup